Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025, saya akan mengomentari Prabowo akan menyapres lagi tahun 2029, kapan membangun Indonesia. Presiden Prabowo Subianto baru terpilih jadi presiden dalam pemilihan tahun 2024 dan langsung membentuk kabinetnya yang terdiri dari menteri dan wakil menteri dan pembantu khusus presiden seluruhnya 105 orang. Kemudian melaksanakan tugasnya selama 3 bulan. Baru melaksanakan tugasnya 3 bulan, langsung Presiden Prabowo Subianto menyatakan ikut lagi nyapres atau calon presiden yang kedua periode pada tahun 2029. Saya akan mengikuti jejak mantan Presiden Joko Widodo menjabat presiden sampai 2 periode, yaitu periode pertama tahun 2014 dan periode kedua tahun 2019, karena konstitusi hanya memperbolehkan memegang jabatan presiden hanya 2 periode. Apalagi sudah memahami cara untuk bisa menang jadi calon presiden yang pengalaman yang didapat dari mantan Presiden Joko Widodo. Hanya saya, Prabowo Subianto, baru melaksanakan tugasnya selama 3 bulan sudah memikirkan akan ikut menjadi calon presiden tahun 2029 nanti. Siapa yang memikirkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kalau mulai sekarang sudah merencanakan akan ikut mencalonkan presiden, berarti Presiden Prabowo Subianto semua pemikirannya diarahkan atau dituangkan bagaimana caranya untuk menarik hati masyarakat. Tindakannya sudah ada tanda-tanda untuk menarik hati masyarakat dengan melakukan program makan bergizi gratis kepada anak sekolah seluruh Indonesia. Dengan keberhasilan program makan bergizi gratis, akan semua anak murid sekolah bertambah sehat, terhindar dari stunting, serta kualitas berpikirnya anak sekolah akan tambah cerdas, yang nanti bisa menarik meraih pendidikan tertinggi untuk mengisi jabatan di pemerintah untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Melihat hasil program makan bergizi gratis, bila dilihat hasil makan bergizi gratis cukup baik, semua orang tua murid akan memuji program makan bergizi gratis tersebut dengan harapan dalam pemilihan presiden tahun 2029, semua ibu murid akan memberikan suaranya kepada Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendapat gas melon 3 kg dari kios-kios atau warung-warung dengan harga 22.000 sampai 25.000 tiap gas melon 3 kg. Padahal harga gas melon di agen resmi Pertamina hanya 18.000. Berarti tiap gas melon 3 kg, para kios-kios atau warung-warung mendapat untung 7.000 per gas melon. Merasa warga masyarakat dirugikan pemilik kios dan warung. Untuk menolong masyarakat dengan harapan dalam pemilihan calon presiden memilih Presiden Prabowo Subianto, lalu Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas perintah Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk mendapat gas melon 3 kg lewat agen resmi Pertamina yang harganya hanya 18.000, penghematan biayanya sampai 7.000 rupiah. Ternyata setelah membeli gas melon 3 kg lewat agen resmi Pertamina, antrinya sangat panjang, sampai ada seorang ibu pedagang makanan dari daerah Pamulang Selatan sampai meninggal dunia karena kecapean hanya untuk mendapat gas melon 3 kg tersebut. Ada dugaan rencana awal Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat mendapat gas melon 3 kg yang lebih murah, hanya 18.000, demi menarik perhatian masyarakat agar pemilihan calon Presiden Prabowo Subianto dipilih rakyat menjadi presiden periode kedua dalam pemilihan umum tahun 2029 nanti. Lalu diganti untuk mendapat gas melon 3 kg lewat agen resmi
Pertamina. Malah sebaliknya yang terjadi, warga yang membeli gas melon 3 kg sampai antri panjang hanya mendapat gas melon 3 kg. Akibatnya masyarakat sangat menjerit sampai ibu-ibu menyalahkan Presiden Prabowo Subianto tega atau sampai hati menyengsarakan masyarakat luas akibat untuk memasak hanya menggunakan gas melon 3 kg untuk masyarakat di perkotaan. Kecuali tinggalnya di dekat hutan, bila tidak ada gas melon 3 kg dapat diganti dengan mencari kayu ke hutan untuk memasak, untuk kebutuhan makan, ditambah lagi untuk mendapat gas melon 3 kg harus dapat menunjukkan KTP-nya. Padahal banyak yang tidak bawa KTP, terpaksa pulang dulu mengambil KTP, lalu kembali antri. Dan pada umumnya rumah yang antri mendapat gas melon 3 kg jauh dari agen resmi dari Pertamina. Dan ada untuk mencapai tujuan ke agen gas resmi Pertamina tersebut harus angkutan kota yang menambah pengeluaran. Pada umumnya yang ikut antri mendapat gas melon 3 kg termasuk ekonomi lemah, dan yang ikut antri tersebut hanya pedagang makanan yang sangat membutuhkan gas melon 3 kg untuk memasak masakan untuk pelanggannya, untuk mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah Presiden Prabowo Subianto, para ibu-ibu dan bapak-bapak yang ikut antri panjang tersebut hanya mendapat gas melon 3 kg antri panjang, apalagi sampai ada seorang ibu yang meninggal dunia akibat antri panjang mendapat gas melon tersebut. Segera Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk kembali membeli gas melon 3 kg lewat kios-kios dan warung-warung sebagai agen resmi Pertamina. Presiden Prabowo Subianto selalu menyatakan akan mengurangi anggaran demi efisiensi keuangan untuk meningkatkan pembangunan. Awalnya kebijaksanaannya kelihatannya baik, ternyata tindakannya melakukan pemotongan penghasilan para pegawai honorer sebesar 40% dari penghasilan yang diterima dari pemerintah, sedangkan penghasilan aparat militer dan jajaran kepolisian tidak ikut dipotong. Setiap menerima gaji setiap bulan utuh diterimanya. Kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto bersikap diskriminatif bagi aparat sipil negara. Dipotong penghasilannya 40%, sedangkan aparat militer dan jajaran kepolisian tidak dilakukan pemotongan atas gajinya akibat pegawai honorer sebagai karyawan televisi Republik Indonesia mencapai 1.000 orang. Demikian juga karyawan RRI mencapai ribuan terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja. Bahkan setiap daerah kabupaten, hampir setiap kabupaten ada 1.000 orang terkena ada 1.000 orang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dari seluruh uang yang berhasil dari pengurangan anggaran yang dikatakan efisiensi keuangan. Ternyata seluruh dana yang terkumpul digunakan membiayai program makan bergizi gratis untuk anak pelajar sekolah Indonesia. Akibat pemotongan karyawan honorer dari penghasilannya sebesar 40% berdampak pada orang tua si anak yang ikut makan bergizi gratis, tidak bisa menghidupi keluarganya akibat sudah dipotong penghasilannya sebesar 40%. Tidak bisa menghidupi keluarga termasuk anaknya, tidak bisa disekolahkan. Dengan demikian, program makan bergizi gratis hanya mengganti kesulitan hidup kepada karyawan honorer sebagai aparat sipil negara. Sampai mantan Menteri Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa program makan bergizi gratis sangat baik kalau pemerintah memiliki sumber keuangan yang baik untuk membiayai program makan bergizi gratis. Menjadi tidak baik, program makan bergizi gratis menambah kesulitan hidup bagi pegawai honorer yang penghasilannya dipotong sebesar 40%, selain dipotong penghasilannya sampai karyawan honorer televisi
Indonesia dan karyawan honorer RRI dan tiap kabupaten dan provinsi dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Akibat kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto melakukan program makan bergizi gratis yang sumber dananya dari pemotongan penghasilan pegawai honorer yang berakhir menimbulkan kesulitan hidup masyarakat luas yang justru kebijaksanaan melakukan untuk mendapat gas melon 3 kg. Justru kebijaksanaan melakukan untuk mendapat gas melon 3 kg hingga antri panjang sampai ada seorang ibu pedagang dari Tangerang Selatan sampai meninggal dunia hanya antri panjang mendapat gas melon tersebut. Sampai anggota masyarakat menuding Presiden Prabowo Subianto menimbulkan kesengsaraan di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga kebijaksanaan melakukan pemotongan penghasilan para tenaga honorer sebesar 40%. Demikian juga banyaknya para karyawan di TVRI, RRI, karyawan kabupaten dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK sampai para karyawan mengalami kesulitan hidup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Melihat kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto bukan mengangkat nama baiknya di tengah-tengah masyarakat agar nanti masyarakat memberikan suaranya untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden periode kedua dalam pemilihan umum tahun 2029 nanti. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto kemungkinan menurunkan nama baiknya di tengah-tengah masyarakat yang bisa mengalihkan suaranya kepada saingannya menjadi presiden dalam pemilihan umum tahun 2029 nanti. Harapan saya, di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan ingin mencalonkan presiden periode kedua baru terpilih menjadi presiden dan kinerjanya baru 100 hari kerja, sudah berkeinginan mengikuti menjadi calon presiden periode kedua yang menjadi masalah. Siapa lagi melakukan pembangunan segala bidang untuk meningkatkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto pikirannya sudah dipusatkan untuk melaksanakan program makan bergizi gratis bagi anak pelajar agar kesehatannya tambah baik. Nanti harapannya masyarakat sebagai orang tua pelajar memberi suaranya kepada calon Presiden Prabowo Subianto periode kedua dalam pemilihan tahun 2029 nanti. Hanya saja kebijaksanaan untuk mendapatkan gas melon sampai antri panjang berakibat seorang ibu pedagang makanan dari Tangerang Selatan sampai meninggal dunia karena antrinya sangat panjang. Demikian juga kebijaksanaan Prabowo Subianto yang melakukan pemotongan anggaran untuk efisiensi keuangan yang dilakukan pemotongan gaji honorer atau karyawan TVRI dan karyawan honorer RRI serta tiap kabupatennya dilakukan atau PHK atau pemutusan hubungan kerja yang berakibat menimbulkan kesulitan hidup para tenaga kerja honorer tersebut. Setelah dibandingkan program makan bergizi gratis enak untuk anak sekolah, setelah dibandingkan penderitaan orang tua si anak sekolah jauh lebih besar akibat dipotongnya penghasilan sebagai gajinya sebesar 40% serta melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan honorer karyawan TV, RI, RRI, dan tiap kabupaten dilakukan pemotongan hubungan kerja. Melihat kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto, program makan bergizi gratis hanya sedikit keuntungannya dibandingkan kesengsaraan para karyawan atau tenaga honorer jauh lebih besar, berakibat nama Presiden Prabowo Subianto akan jatuh di mata masyarakat, berakibat di dua Presiden Prabowo Subianto periode kedua tidak akan dipilih masyarakat dalam pemilihan umum Presiden Prabowo dalam presiden periode kedua tahun 2029 nanti. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.